Selamat datang, selamat bergabung dengan eh, belajar membuat penampang geologi atau penampang morfologi di suatu daerah. Kita lihat ini sebagai contoh daerah sesuai dengan Pulau Kangean di sini di Jawa Timur, sebelah timur Madura ini. Kalau kita lihat ini ada pulaunya seperti ini. Nah, di pulau ini sudah ada perusahaan minyak yang melakukan eksplorasi dan produksi migas. Nah, karena itu bagus untuk bisa mengetahui kondisi geologi di daerah ini. Nah, ini di sini kita misalnya akan buat penampang di zona ini, daerah sini ya, untuk mengetahui morfologi dan geologi bawah permukaan sana. Nah, kita di sini metodenya gitu ya. Kita belajar di sini membuat penampang atau cross section di tempat itu ya. Kita ambil sampel pulau itu. Nah, ini tadi pulau itu kita akan buat penampang di ini dari arah AB ini di sini ya. Kita lihat ini ada skala petanya juga dan sebagainya ya. Ini keterangan Pulau Kangean dan sebagainya. Nah, kita lanjutkan dengan melihat secara lebih detail morfologi ini dengan close up pulau itu ya. Ini kalau kita lihat ada garis kontur ketinggian atau topografi daerah pulau itu ya. Ada dari garis pantai, ada naik, ada kontur 200 dan terus turun lagi ke pantai ini. Nah, kemudian kita akan buat penampang dari A ke B sana ya. Di garis ini ya, AB ini. Nah, kita lihat sini ada penampang garis penampang ini akan memotong ya, mulai dari pantai di sini, kemudian garis pantai ya. Ada kontur-kontur ini ya sampai ketinggian 200, kemudian ada kontur di dalamnya. Ada kontur lagi 200 lagi, berarti ada naik, turun lagi ya. Kemudian ada garis pantai lagi, titik B-nya situ. Pertama kita gunakan kertas ya untuk bisa merekam atau menandai atau titik potong antara penampang ini dengan garis konturnya itu, sehingga kita tahu ketinggiannya itu ya. Jadi ini kita gunakan kertas ini ya, kita kasih tanda perpotongan ini garis kontur dengan di kertas ini ya. Ya, dari titik A dulu ya, di sini ya, titik A, kemudian kontur garis pantai di sini dan seterusnya ya, kontur yang 200, kontur 200 ya, kontur di antara 200 ya, dan seterusnya. Kontur-kontur yang penting ini yang kelihatan jelas ya, garis pantai dan akhirnya titik B. Nah, kalau semua titik potong garis kontur dengan kertas ini kita kasih tanda, maka jadilah seperti ini. Dan ini kita beri tanda ini 200, 200, ini 0 ya. Tentu diantaranya ada ketinggian kontur juga ya, ketinggian kita yang penting kita tahu bahwa ini dari 0 ke 200 berarti ada 5 interval, masing-masing interval konturnya jadi 40. Jadi 0, 40, 80 dan seterusnya sampai 200. Tapi 200 ke 200 ini naik tapi turun lagi gitu. 200 ke 0 dan seterusnya. Ya, ini 200 ke 0 ya turun artinya gitu ya. Nah, kita lanjutkan dengan langkah berikutnya. Ini kita gunakan untuk menggambar penampang morfologi dulu ya. Kita taruh di bawah sini ya. Kemudian kita letakkan kertas untuk menggambar penampang di sana ya, proyeksi tegaknya seperti apa gitu. Ini ya, kita lihat di sini ada skala ketinggian kontur nanti itu ya. Ini sesuai dengan skala tadi. Kalau kita gunakan, kita lihat petas skala petanya itu, ini sementara diperbesar untuk memudahkan menggambar penampang tadi. Kalau kita di sini ya, kita mulai ya, ini 0 dengan 0 ya, kita cari titik potongnya di sini. Kita kasih tanda di sini ya. Saya tanda titik potong itu di sini ya. Kemudian yang 200 dulu sini, kemudian 200 yang sini, kemudian titik garis pantai tadi di sini ya. Nah, di antara ini ada garis-garis perpotongan kontur di sini itu ya. Ada 40 digambar, 80, 120, 160 ya. Tapi di atas 200 masih ada lagi 240, 280, 280 ya. 240 lagi, turun lagi. Dan seterusnya 160, 120, 80 ya, 40. Akhirnya kembali ke garis 0. Kemudian kita gambarkan garis yang menghubungkan titik ini. Kita temukan ini. Inilah penampang morfologi daerah itu ya. Nah, kalau kita
Ini akan kita gunakan untuk menggambar penampang bawah permukaan di sana. Kita akan ambil itu ya dengan sesuai dengan skala yang sesungguhnya, nanti bisa kita buat sesuai dengan skala sesungguhnya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah penampang morfologi yang ada di sana. Dengan data seismik ya, geofisika seismik dan sebagainya, kita dapatkan lapisan-lapisan batuan dan jenis batuan yang ada di bawah sana, interpretasi ya. Kemudian lapisan-lapisan batuan itu kita plot di sini ya, di bawah ini. Ini misalkan ini ya, ada lapisan itu ya, kita digambarkan semua sini ya, dan seterusnya sampai akhirnya kita memperkirakan ada interpretasi bahwa di bawah sana ada reservoir minyak di situ misalkan ya. Nah, kemudian bagaimana kita meletakkan titik bor, kita harus tahu arah dan posisi titik bornya itu. Tapi sebelum ini kan kita belum tahu kedalaman. Nah, nanti kita buat tanda untuk perkiraan, untuk tanda bahwa belum ketahuan kedalamannya, misalnya dengan garis seperti ini ya. Nah, di zona ini kita nggak tahu kedalamannya ini ya, artinya gitu. Nah, ini kan interpretasi ya. Nah, kemudian kita beri warna dulu batuannya ini ya. Batuan kita beri warna dulu ya, yang bawah juga itu. Nah, ini dengan membuat gambar ini tujuannya untuk memberi tanda bahwa ini kita belum tahu kedalamannya seberapa gitu. Selanjutnya kita akan menempatkan titik lokasi sumur untuk melakukan eksplorasi ini reservoir ini. Nah, kita akan letakkan sumur di sini misalkan itu ya, sehingga kita tahu arah dan posisi lubang sumur di situ gitu, misalkan sini ya, akhirnya kita bisa rencanakan itu, dan di bawahnya seperti itu. Nah, begitu kira-kira cara kita membuat penampang morfologi yang kemudian dikaitkan dengan kondisi subsurface bawah permukaan daerah itu. Nah, ini kebetulan ini ada informasi kemudian untuk eksplorasi produksi migas. Semoga bisa menjadi jelas cara membuat penampang. Selamat bekerja untuk bisa bermanfaat.